Salam, saudara kami yang kasih dalam Yesus Kristus dimanapun Anda berada yang dapat mendengarkan renungan pada hari ini bersama saya Pendeta Ulon Situang STM PSI. Terlebih dahulu mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya akan bacakan firman Tuhan pada hari ini yang diambil dari kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 9. Saya akan bacakan buat kita semua. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Setiap orang pasti pernah mengalami suatu penderitaan. Penderitaan itu juga bisa berbagai macam bobot dan variannya. Dan setiap orang meresponnya secara berbeda-beda. Kalau kita tanya, apa penderitaanmu? Apa penderitaan saudara? Pasti itu bermacam dan berbeda-beda. Saudara kami kasih dalam Yesus Kristus, publik dan penguasa tidak welcome. Bukan saja terhadap figur Paulus, tetapi lebih jauh dari itu menolak Injil. Mereka tidak suka terhadap berita kesukaan yang menawarkan sebuah novum dalam perspektif keselamatan manusia. Cukup menarik bahwa Paulus memberi diferensiasi yang amat jelas dan distinktif antara dirinya dan firman Allah. Dirinya, tubuhnya bisa saja dipenjara, bisa saja dibelenggu. Tetapi Apostel Paulus, Rasul Paulus tidak berhenti memberitakan firman Tuhan. Dirinya, tubuhnya bisa saja dipenjara, bisa saja dibelenggu, tetapi Rasul Paulus tetap memberitakan firman Allah yang sakral, transendental itu tidak pernah bisa dipenjara, tidak pernah bisa dibelenggu dan dipasung. Dia tetap memberitakan firman Tuhan. Saudara-saudara kami yang kasih dalam Yesus Kristus, dimanapun kita berdiri, dimanapun kita berada, mari contoh Rasul Paulus. Dia bisa memberitakan firman Tuhan tanpa sesuatu hambatan apapun. Bersama Tuhan, mari kita bersama-sama memberitakan firman-Nya dengan kekuatan yang dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, berilah kami kekuatan ya Tuhan untuk dapat memberitakan firman-Mu Tuhan. Dimanapun kami berdiri, dimanapun kami berada, dimanapun kami duduk ya Tuhan. Dan dimanapun kami hidup ya Tuhan, dalam lingkungan apapun itu. Beranikan kami, kuatkan kami ya Tuhan, untuk tetap Tuhan memberitakan kesukaan-Mu ya Tuhan. Berita sukacita ya Tuhan kepada semua orang yang berduka dan orang yang terbeban, orang terbelenggu. Kami yakin ya Tuhan, bersama-Mu kami dapat ya Tuhan mencontoh Rasul Paulus. Walaupun dia di dalam penjara, tapi dia tidak berhenti ya Tuhan untuk memberitakan firman-Mu Tuhan. Walaupun semua penguasa dan semua manusia tidak menyukainya, tapi dia tetap ya Tuhan dapat memberitakan firman-Mu. Ajarilah kami ya Tuhan, supaya kami ya Tuhan dapat memberitakan firman-Mu selama kami masih hidup. Bapa dalam Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu, inilah doa kami.
yang kami panjatkan di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati kamu sekalian. Amin. Terima kasih kepada saudara kami yang dapat mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya saudara-saudara tetap terberkati dan diberikan kekuatan untuk menjalani segala kehidupan saudara. Amin. Salam.